Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkahan Allah selalu tercurah kepada kita semua yang menonton video ini. Sebelum kita mulai kisah penuh hikmah hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang mendapat manfaat dan pelajaran dari cerita ini. Mari kita mulai. Bayangkan, seorang manusia yang tak pernah berbohong, yang disegani kawan dan lawan, lahir dalam keadaan yatim, tumbuh dalam kesederhanaan. Tapi justru dari beliaulah cahaya Islam menerangi seluruh dunia. Dialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, rahmat bagi seluruh alam. Muhammad lahir di Mekah, tahun gajah. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum ia lahir. Sang ibu, Aminah, merawatnya dengan penuh kasih. Namun ketika Muhammad baru berusia 6 tahun, ibunya pun dipanggil Allah. Yatim piatu, Muhammad tumbuh di bawah asuhan kakeknya, Abdul Muthalib, lalu pamannya, Abu Thalib. Sejak kecil, ia terkenal jujur, tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak pernah berbohong. Orang-orang Mekah menjulukinya Al-Amin, yang terpercaya. Muhammad bekerja sebagai pedagang. Ia jujur, tidak curang, tidak pernah menipu. Kejujurannya membuat Khadijah, seorang saudagar kaya, terpikat. Dari sanalah Allah mempertemukan Nabi dengan pasangan hidup yang penuh cinta dan dukungan. Di tengah masyarakat yang penuh penyembahan berhala, minuman keras, dan peperangan, Muhammad selalu menjauh. Ia lebih banyak merenung, mencari kebenaran. Saat berusia 40 tahun, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, merenungkan ciptaan Allah. Hingga suatu malam penuh cahaya, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Muhammad pun gemetar, pulang ke rumah dan bersandar pada Khadijah. Sang istri menenangkan, "Demi Allah, Allah takkan menelantarkanmu. Engkau selalu menolong yang lemah, menyambung silaturahmi, berkata jujur, dan menanggung beban orang lain." Dari situlah perjalanan kenabian dimulai. Muhammad mulai menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi, lalu terang-terangan. Namun kaum Quraisy menentang keras. Mereka menghina, menyiksa para pengikut, bahkan berusaha membunuh Nabi. Bilal disiksa di padang pasir, keluarga Yasir dibantai, dan Nabi sendiri dilempari kotoran. Tapi beliau tetap bersabar. Ketika dicaci, beliau tidak membalas dengan doa keburukan, tapi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak tahu." Setelah tekanan semakin keras, Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Di sana, Nabi membangun masyarakat baru, masjid sebagai pusat ibadah, pasar yang jujur, dan ukhuwah antara kaum muhajirin dan ansyar. Nabi menjadi pemimpin yang adil, penuh kasih, dan mengajarkan bahwa tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab, kecuali dengan ketakwaan. Tahun demi tahun, perjuangan dilalui. Perang demi perang terjadi. Hingga akhirnya Nabi kembali ke Mekah, bukan sebagai pembalas dendam, tapi sebagai pemaaf. Saat Fathu Makkah, beliau berkata kepada orang-orang yang dulu menyiksanya, "Pergilah, kalian bebas. Hari ini tidak ada balas dendam." Setelah 23 tahun berjuang, Islam tersebar luas. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah, Nabi berpesan, "Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat. Kitabullah dan sunnahku." Beberapa waktu kemudian, Nabi jatuh sakit. Dalam detik-detik terakhir, beliau bersandar di pangkuan Aisyah, berdoa lirih, "Ya Allah, bersama Ar-Rafiq Al-A'la." Lalu ruhnya yang mulia dipanggil kembali. Inilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mencintai umatnya. Hingga menjelang wafat, yang diingatnya adalah kita, umatnya. Maka sudahkah kita membalas cintanya dengan mengikuti ajarannya, meneladani akhlaknya, dan menyebarkan kedamaian yang dibawanya?